Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risma Arianti dari kelompok 5. Kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang paragraf kalimat ilmiah yang dimana topiknya itu berfokuskan ke insersi, anti korupsi, dan pajak. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5, yaitu pertama ada Afif Haleil, kedua ada Fenik Iroda, ketiga ada Astri Simbolon, keempat ada Siska Widianti, lalu ada Adriansyah, Ahmad Baihaki, Adi Nugroho, Risma Arianti atau saya sendiri, Reza Nugrah, Raden Ajeng Maria Yosefa, Muhammad Duta Gemari, Ega Yustira, dan Christine Darsel. Pertama-tama, kami akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih itu paragraf kalimat ilmiah. Untuk definisinya, paragraf kalimat ilmiah merupakan kumpulan kalimat yang berisi ide-ide pokok dan penjelasan yang bersatu dalam sebuah karya tulis ilmiah. Paragraf ilmiah pun juga dikenal dengan istilah alinea. Penerapan penulisan paragraf dalam karya ilmiah tersebut perlu dikembangkan gagasan dalam kalimat-kalimat, satuan paragraf, bab, atau subbab sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang utuh. Penulisan penulisan karya ilmiah tersebut dituntut juga menginformasikan secara utuh artinya ketelitian dan tulis-menulis ilmu yang menyangkut data, nama orang, nama tempat hingga ejaan dan tanda baca. Yang kedua, apa sih peran penting paragraf kalimat ilmiah? Yang pertama itu ialah paragraf ini membantu pembaca untuk mengerti dan memahami bacaan. Selain itu, paragraf ini pun berfungsi untuk memisahkan bagian data atau bagian deskripsi sehingga memudahkan pembaca untuk berhenti sejenak lebih lama pada bagian karangan yang panjang. Selanjutnya, kenapa kita mengambil fokus pada anti korupsi atau insersi anti korupsi dan pajak? Yaitu karena topik ini itu memiliki pembahasan yang luas dan lebih lugas. Selanjutnya tentang struktur paragraf karya ilmiah yang efektif akan dijelaskan oleh Astri Simbolon terhadap Mbak Astri, saya persilahkan. Ya, untuk yang selanjutnya struktur dari paragraf karya ilmiah yang efektif, yaitu ada kalimat topik. Nah, yang dimaksud dengan kalimat topik ini adalah kalimat yang memuat dari gagasan utama paragraf. Nah, paragraf yang terdiri ini atas beberapa kalimat, yaitu kalimat yang berfungsi sebagai kalimat topik. Jadi setiap paragraf ini mengandung satu gagasan dasar dan juga sejumlah gagasan pengembang. Gagasan dasar itu dikemukakan dalam satu kalimat topik. Gagasan pengembang ini juga dikemukakan dalam kalimat pengembang. Sehingga kalimat topik biasanya ini juga merupakan paragraf yang terwujud jika dua hal yang terpenuhi, ya, di mana yaitu paragraf hanya mengandung sebuah kalimat topik yang hanya berisi sebuah gagasan dasar dan yang mengandung sejumlah gagasan pengembang. Kemudian untuk fungsi dari kalimat topik ini adalah berfungsi sebagai dasar paragraf atau esai yang memainkan peran pentingnya sebagai menentukan nada dan juga arah untuk keseluruhan teks. Yang pertama itu perkenalan tentang gagasan utamanya sendiri, di mana kalimat topik ini dengan jelas menyatakan suatu argumen atau mengklaim dari poin utama dari paragraf ataupun esai yang digunakan. Kemudian yang kedua, memberikan arahan di mana kalimat topik ini disusun dengan baik sehingga dapat membantu pembaca melalui teks yang digunakan dengan menunjukkan detail dan juga contoh pendukung apa yang mengikutinya. Kemudian peran pentingnya kalimat topik ini yang pertama membantu pembaca untuk memahami gagasan utama dan teks dengan cepat. Kemudian yang kedua, mengatur nada dan juga untuk sisa paragraf atau bagian.
Ketiga, memberikan arahan yang jelas untuk rincian dan contoh sebagai pendukung. Yang keempat, meningkatkan kejelasan dari koherasinya, tulisan secara keseluruhan, kemudian menjaga pembaca tetap terlibat dan tertarik dengan kontennya. Kemudian untuk cara dalam pembuatan kalimat topik ini adalah yang pertama itu identifikasikan poin utama dalam suatu tulisan sehingga memikirkan terlebih dahulu topik secara keseluruhan untuk sebuah tulisan. Kemudian yang kedua, tulislah kalimat untuk menggabungkan suatu ide dan dengan apa dan mengapa, yaitu tulis kalimat topik dengan jelas. Kemudian gunakan juga kalimat yang dibuat sebagai pernyataan pembuka. Dan yang ketiga, buatlah kalimat pertama dan juga setiap paragraf pendukungnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan tentang oleh Afifah. Kemudian ada kalimat penjelas. Definisi dari kalimat penjelas itu adalah yang menjelaskan atau memberikan informasi suatu ide pokok, pernyataan, atau konsep dari kalimat utama. Terus fungsi dari kalimat penjelas itu yang pertama ada menjelaskan ide atau kalimat utama, yang kedua meningkatkan pemahaman pada kalimat utama, yang ketiga memberikan contoh, yang keempat mendukung argumen, yang kelima mengorganisir informasi, dan yang keenam menyediakan keterangan tambahan. Kemudian ciri-ciri dari kalimat penjelas itu kalimat penjelas bersifat khusus. Kalimat kalimat penjelas terkait dengan yang sebelumnya. Yang ketiga, biasanya mengandung kata penghubung atau konjungsi antar kalimat. Kemudian tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya akan kabur jika dipisahkan dari kalimat lain. Dan yang terakhir, kalimat penjelas biasanya berbentuk data, fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Kemudian struktur kalimat dari penjelas, kalimat utama ini adalah menyatakan atau ide utama yang ingin dijelaskan. Contohnya, yang pertama kalimat utama, isinya insersi anti korupsi dalam sistem perpajakan sangat penting. Kata penghubungnya itu penjelasannya karena dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penjabat pajak yang merugikan negara. Oke, terima kasih atas Mbak Sri dan juga Mbak Viva ya yang sudah menjelaskan tentang kalimat topik dan juga kalimat penjelas. Selanjutnya, untuk struktur paragraf karya ilmiah efektif selanjutnya ialah tentang kalimat penutup yang akan dijelaskan oleh Andriansyah. Kepada Mas Andre, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Risma. Saya akan menjelaskan struktur paragraf karya ilmiah yang efektif atau kalimat penutup. Untuk definisinya, kalimat penutup dalam karya ilmiah adalah kalimat terakhir di bagian penutup yang berfungsi untuk memberikan rangkuman atau kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan dalam penelitian atau analisa. Untuk kalimat ini bertujuan menegaskan kembali temuan utama, signifikasi, dan kontribusi penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan kesan akhir yang kuat kepada para pembaca. Selain itu, kalimat penutup dapat memuat implikasi dari hasil penelitian, saran untuk penelitian lebih lanjut, atau ajakan untuk melakukan tindakan berdasarkan temuan yang ada. Untuk tahap penyusunannya itu ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu rangkuman ide utama secara singkat, yaitu susunan kalimat yang mencakup poin-poin penting dari paragraf agar pembaca diingatkan kembali pada inti gagasan yang telah disampaikan. Contohnya dengan adanya insersi anti korupsi di sektor pajak, kita membuka jalan bagi pengelola pendapatan negara yang lebih bersih dan transparan demi kemajuan bersama. Yang kedua itu adalah gunakan kata penegas. Pilih kata yang menunjukkan keyakinan atau kepastian seperti tentu saja, jelas saja, atau tidak diragukan lagi untuk memperkuat kesimpulan ini. Contohnya, pada akhirnya keberhasilan insersi anti korupsi dalam sektor pajak memerlukan dukungan
dari seluruh elemen masyarakat demi memastikan pajak berfungsi untuk eh, kesejahteraan bersama. Ketiga, tambahkan kalimat ajakan atau inspiratif jika sesuai akhir dari dengan pesan motivasi atau ajakan yang memicu respon positif dari para pembaca. Contohnya, tidak diragukan lagi, insersi pajak menjadi langkah penting dalam pembangunan kepercayaan publik serta memastikan pendapatan negara digunakan sebagaimana mestinya. Gunakan yang keempat, gunakan ungkapan penanda kesimpulan, gunakan frase seperti akhirnya pada intinya dengan atau kata lain untuk menunjukkan bahwa paragraf akan ditutup dengan kesimpulan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Risma. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Andre yang sudah menjelaskan tentang struktur paragraf karya ilmiah efektif dan yang berfokuskan tentang kalimat penutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur penting dalam paragraf. Yang pertama tentang koherensi yang akan dibawakan oleh Mas Adi Nugroho. Kepada Mas Adi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Risma. Di sini saya akan membahas tentang koherensi dalam sebuah karya ilmiah, khususnya yang untuk membahas isu kompleks seperti insersi anti korupsi dan pajak. Sangat penting untuk memastikan argumen yang disampaikan jelas, logis, dan saling terkait. Dan berikut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai koherensi yang baik. Satu adalah rumusan masalah yang jelas dan terukur. Spesifiknya adalah batasi ruang lingkup penelitian agar lebih fokus. Lalu ada relevan, pastikan masalah yang dapat dimiliki relevansi dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Dua itu ada tinjauan pustaka yang komprehensif. Relevansi, pilih sumber-sumber yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian. Aktualitas, gunakan penelitian terbaru untuk memastikan bahwa kajian Anda up to date. Kerangka teoritis, bangun kerangka teoritis yang kuat untuk mendukung argumen Anda. Lalu ketiga ada metodologi yang tepat, sesuai dengan tujuan. Metode yang dipilih harus sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Lalu ada validitas atau reliabilitas. Pastikan instrumen pengumpulan data yang digunakan valid dan reliable. Etika penelitian. Jaga etika penelitian dalam pengumpulan dan analisis data. Lalu keempat ada analis data yang mendalam. Logikanya adalah menghubungkan temuan data dengan kerangka teoritis yang telah dibangun. Interpretasi, jelaskan secara rinci makna dari temuan-temuan yang diperoleh. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Baik, terima kasih Mas Adi yang sudah menjelaskan tentang koherensi ya, yang salah satu unsur penting dalam paragraf. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang unsur penting dalam paragraf yang kedua, yaitu kohesivitas, yang akan dibawakan oleh saya. Jadi, kohesivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah keterikatan antar unsur dalam struktur sintaksis atau wacana yang ditandai dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelesapan. Kohesi adalah hubungan antar kalimat atau paragraf dalam suatu teks sehingga membentuk satu kesatuan padu yang mudah dipahami oleh para pembaca. Dalam sebuah presentasi atau karya ilmiah, kohesivitas ini sangat penting untuk memastikan alur pemikiran mengalir dengan lancar dan audiens atau pembaca ini dapat mengikuti argumentasi yang disampaikan. Selanjutnya adalah pengertian kohesivitas menurut para ahli. Yang pertama ialah menurut Mulyana, yang dimana menurut Mulyana kohesivitas menjadi penting dalam analisis wacana dan dalam konteks tersebut kohesi diartikan sebagai bagaimana kepaduan bentuk secara struktur kebahasaan akan membentuk ikatan sintaksis. Biasanya kohesi juga mengacu pada hubungan bentuk. Menurut ahli yang kedua yaitu menurut Henry Guntur Taringan yang berpendapat bahwa kohesi adalah aspek formal bahasa dalam wacana atau wadah kalimat yang disusun secara padu untuk menghasilkan tuturan. Yang ketiga, menurut Max Halliday dan Hasan Shedili yang mereka berpendapat bahwa kohesi ini merupakan konsep makna
yang mengacu pada hubungan antar makna dalam suatu wacana. Yang keempat itu dalam buku Stilistika oleh Burhan Nurgiantoro, beliau menuliskan bahwa kohesivitas menurut Leach dan Short adalah suatu aspek teks kebahasaan yang membangun retorika teks baik untuk teks sastra ataupun non-sastra, atau bisa dibilang untuk teks fiksi ataupun non-fiksi. Selanjutnya ialah bentuk-bentuk kohesivitas, yang dimana pertama ada referen. Jadi dalam kohesivitas ini berfungsi untuk menghubungkan kata atau istilah dengan atau istilah lain sebagai acuannya, seperti referensi seperti itu. Yang kedua adalah konjungsi. Dalam kohesi, konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan antar klausa dalam kalimat, antar kalimat dalam paragraf, serta antar paragraf dalam teks. Yang ketiga adalah elipsi, yaitu penghilangan kata atau bagian kalimat. Dan bentuk kohesi yang terakhir ialah tentang kohesi leksikal, yaitu kepaduan data yang dicapai dengan pemilihan kata seperti dengan pengulangan, sinonim, antonim, dan juga hiponim. Selanjutnya ialah contoh kalimat kohesivitas. Contohnya ialah dalam penggunaan kata ganti, kalimatnya itu ialah korupsi adalah musuh besar pembangunan. Ini merugikan negara dan masyarakat. Penjelasannya ialah kata ganti ini itu merujuk pada korupsi sehingga kalimat kedua terhubung secara logis dan dengan kalimat pertama. Lalu yang kedua adalah penggunaan kata ulang. Contoh kalimatnya ialah korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Korupsi tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Pengulangan kata korupsi ini tuh memperkuat fokus pada topik utama dan menciptakan ritme yang baik. Yang ketiga ialah contoh kalimat kohesivitas penggunaan sinonim. Contoh kalimatnya ialah suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling umum. Praktik tidak jujur ini merugikan negara dan merugikan masyarakat, yang dimana penggunaan sinonim praktik tidak jujur ini itu untuk mengganti kata suap, membuat kalimat menjadi lebih bervariasi tanpa mengubah makna yang sebenarnya. Lalu ada contoh kalimat kohesivitas penggunaan kata penghubung. Contohnya itu yang selain itu, penegakan hukum yang lemah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan maraknya korupsi. Kata penghubung selain itu menunjukkan adanya penambahan informasi yang berkaitan dengan topik utama. Lalu yang terakhir ialah contoh kalimat kohesivitas penggunaan kata rujukan. Contoh kalimatnya ialah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dan kalimat selanjutnya, kata rujukan penelitian ini dan hasil penelitian itu menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf dan membuat alur pemikiran menjadi lebih jelas. Baik, selanjutnya unsur penting dalam paragraf selanjutnya ialah tentang fokus yang akan disampaikan oleh Mbak Christine Garsela. Kepada Mbak Christine, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Risma. Yang keempat adalah fokus. Dalam karya ilmiah, unsur-unsur fokus akan mengacu kepada konsistensi tema atau ide pokok dalam paragraf. Fokus juga dapat memastikan bahwa semua kalimat dalam paragraf itu dapat mendukung atau berkaitan dengan satu ide utama sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat membingungkan bagi para pembaca. Untuk contoh unsur fokus sendiri dalam paragraf bisa dilihat pada kalimat utama yang jelas. Contohnya adalah manfaat berolahraga secara teratur sangat besar bagi kesehatan. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat fokus yang dimana yang di-highlight adalah manfaat dari olahraganya. Sehingga dalam paragraf kalimat dapat memperjelas semua pendukung atau aspek yang harus menjelaskan manfaat spesifik dari suatu kata atau seperti peningkatan stamina dalam kalimat itu sendiri. Mungkin begitu Kak untuk penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Christine ya yang sudah menjelaskan salah satu unsur penting dalam paragraf yang lain yang berfokuskan tentang unsur fokus. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur penting dalam paragraf yang lain, yaitu tentang dukung dengan bukti yang akan dijelaskan oleh
Mas Ahmad Bayhaki. Kepada Mas Ahmad, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Risma Arianti. Untuk selanjutnya terkait dengan apa sih unsur penting dalam paragraf karya ilmiah adalah bukti itu sendiri. Nah, baik untuk secara penjelasan mungkin paragraf karya ilmiah ini harus disusun secara logis dan sistematis untuk menyampaikan informasi atau argumen yang kuat dan mendalam. Nah, dalam paragraf karya ilmiah ini umumnya terdiri dari satu ide utama yang didukung oleh bukti-bukti yang konkret dan diakhiri dengan analisis atau penjelasan yang menghubungkan bukti ke topik utamanya. Nah, dalam topik insersi anti korupsi dan pajak dalam paragraf karya ilmiah ini merupakan salah satu contoh yang bisa banyak membutuhkan bukti-bukti yang kuat untuk membenarkan pentingnya implementasi anti korupsi dan kesadaran terkait dengan pajak. Nah, dalam unsur-unsur penting dengan bukti ini, mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu adalah terkait dari topik atau kalimat utamanya, kemudian penjelasan atau pengembangannya, kemudian data-data pendukungnya, kemudian selanjutnya adalah analisis dan interpretasinya, kemudian terakhir adalah kesimpulan dan untuk penutup paragraf. Nah, baik dalam topik atau kalimat utama ini kita harus menyatakan ide pokok terkait dengan argumen dari inti paragraf itu tersebut. Nah, contohnya adalah kayak insersi pendidikan anti korupsi dan pemahaman pajak di kalangan pelajar ini memerankan peran penting untuk menciptakan generasi yang taat pajak dan memiliki integritas tinggi. Bahwa di sini poin utamanya adalah kita harus meningkatkan pendidikan atau insersi pendidikan anti korupsi untuk pemahaman terkait dengan anti korupsi dan juga pajak. Kemudian kita kembangkan setelah dari ide utama gitu kan, kemudian kita apa namanya berikan atau kita elaborasikan untuk memperluas pemahaman tentang topik itu sendiri gitu kan dalam paragraf di pengembangan itu kita bisa ambil contoh bahwa menurut data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kepatuhan pajak yang rendah dibandingkan negara-negara lain di Indonesia di Asia Tenggara gitu kan. Indonesia termasuk yang cukup rendah. Nah, ini menjadi bukti pengembangan atau penjelasan bahwa insersi pendidikan anti korupsi ini penting karena ada data-data tersebut gitu. Kemudian masuk ke selanjutnya adalah terkait dengan data pendukung ini adalah elemen yang memperkuat klaim dalam paragraf ini ya, bahwa statistik atau hasil penelitian atau kutipan atau studi akademis yang dijabarkan dalam paragraf karya ilmiah ini harus mempunyai bukti yang relevan dan kredibel. Contohnya adalah jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebanyak 70% siswa yang mengikuti pendidikan anti korupsi menunjukkan pemahaman yang lebih tinggi mengenai dampak negatif korupsi. Nah, ini dibuktikan dengan bukti yang langsung disurvei ataupun dilakukan oleh salah satu lembaga terkait dengan insersi anti korupsi dan perpajakan. Kemudian setelah kita tahu ada bukti dan data pendukungnya, kemudian kita analisis dan interpretasikan, ini bertujuan untuk memahami atau membantu pembaca memahami bagaimana bukti tersebut mendukung klaim yang diajukan. Nah, ini dalam contohnya data ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi dan pajak mampu menanamkan nilai-nilai integritas serta tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda. Nah, ini membuktikan bahwa kita analisis bahwa emang ada kepentingan untuk kita melakukan pendidikan anti korupsi atau insersi anti korupsi dan pajak agar bisa menimbulkan nilai-nilai integritas terhadap eh, kalangan-kalangan dini gitu. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan atau penutup paragraf. Ini bagian akhir dari paragraf karya ilmiah sebagai untuk menghubungkan antara bukti dan juga analisis yang ada di ide utama untuk memberikan penekanan bahwa menguatkan argumen yang dibahas dan memastikan paragraf memiliki kesatuan yang baik. Contohnya adalah dengan demikian pendidikan anti korupsi dan pajak perlu menjadi bagian integral dan kurikulum sekolah untuk membentuk generasi yang lebih sadar hukum, taat pajak, dan memiliki integritas yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator, Mbak Risma Ariyanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad Bayhaki ya yang sudah menjelaskan unsur penting dalam paragraf yang lainnya yaitu tentang dukung dengan bukti. Selanjutnya ialah unsur penting dalam paragraf yang itu bahasa yang jelas dan ringkas yang akan dijelaskan oleh Mbak Raden Ajeng. Mbak Raden Ajeng, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Risma. Oke,
Saat ini saya akan menerangkan tentang unsur penting dalam penulisan dalam paragraf dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah bahasa yang jelas dan ringkas. Bahasa ilmiah harus mudah dipahami dan bebas dari jargon berlebihan. Kalimat harus langsung pada inti bahasan tanpa kalimat yang berlebihan. Contoh, efisiensi dan transparansi pajak adalah langkah konkret dalam memberantas korupsi. Beberapa yang harus kita perhatikan adalah satu, peran penting. Peran penting, bahasa yang jelas dan ringkas penting karena karena satu, membantu pembaca memahami ide utama tanpa kebingungan. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme tulisan. Dan yang ketiga adalah memastikan pesan tersampaikan dengan cepat dan tepat. Kemudian, selanjutnya adalah hindari kalimat panjang dan berbelit. Gunakan kalimat yang langsung pada pokok bahasan. Contoh yang tidak efektif. Pemerintah berusaha dengan berbagai cara untuk memperbaiki sistem perpajakan. Kata yang tidak efektifnya adalah dengan berbagai cara. Itu terlalu berbelit. Dan yang contoh kalimat yang efektifnya adalah pemerintah berusaha memperbaiki sistem perpajakan. Itu sudah cukup. Yang ketiga adalah meminimalkan istilah sulit atau jargon. Pilih istilah yang mudah dipahami oleh pembaca umum. Contoh kalimat yang tidak efektif, eksternalitas negatif dari non-compliance dalam perpajakan. Ini pakai istilah eksternalitas ini susah banget dimengerti. Dan yang efektif, contoh kalimat efektif adalah ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak berdampak negatif. Itu sudah cukup dengan menggunakan kalimat tersebut. Yang keempat adalah kita menggunakan kata yang tepat dan tidak berlebihan. Pilih kata yang singkat dan padat makna. Contoh, anti korupsi dalam pajak sangat penting. Contoh efektifnya adalah anti korupsi dalam pajak penting. Untuk kemudian ada poin utama. Sampaikan ide utama tanpa menyimpang. Contoh kalimat yang tidak efektif salah satu dari sekian banyak hal yang perlu diperhatikan adalah bla bla bla. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Dan contoh kalimat efektif adalah integritas dalam sistem perpajakan sangat penting. Terus kemudian yang terakhir adalah hindari penggunaan kata keterangan yang berlebihan. Terlalu banyak keterangan seperti sangat atau amat dapat mengurangi kesan profesional. Contoh kalimat tidak efektif. Transparansi dalam sistem pajak benar-benar sangat penting. Dan kemudian contoh kalimat efektif adalah transparansi dalam sistem pajak penting. Demikian penjelasan dari saya tentang bahasa yang jelas dan ringkas. Berikutnya saya kembalikan kepada Mbak Risma sebagai moderator. Terima kasih. Baik, Mbak dan Ajeng, terima kasih atas penjelasannya tentang unsur penting dalam paragraf yang salah satunya ialah bahasa yang jelas dan juga ringkas. Oke, selanjutnya ialah unsur penting dalam paragraf yang lainnya, yaitu objektif yang dimana akan dibawakan oleh Mas Adi ya. Kepada Mas Adi saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Risma. Di sini saya akan menjelaskan tentang objektif dalam unsur pentingnya dalam paragraf ya. Definisinya adalah objektif dalam paragraf karya ilmiah yang membahas insersi nilai-nilai anti korupsi objektif penelitian. Objektif dalam penelitian ini secara umum adalah mengidentifikasi, menganalisis, atau mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan dalam memasukkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam suatu sistem atau proses tertentu.
dan ada contoh objektifnya, mendeskripsikan bagaimana nilai anti korupsi diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan, menganalisis efektivitas program pelatihan, mengevaluasi dampak penerapan kode etik anti korupsi dalam suatu organisasi, membandingkan berbagai pendekatan insersi nilai-nilai anti korupsi yang telah ditetapkan, mengembangkan model atau kerangka kerja baru dalam insensi nilai-nilai anti korupsi, menganalisis melihat lebih dalam tentang suatu hal, mendeskripsikan, menjelaskan secara rinci, mengevaluasi, menilai keberhasilan atau kegagalan, membandingkan secara mencari persamaan atau perbedaan, mengembangkan adalah membuat sesuatu yang baru. Contoh paragraf dengan objektif yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pelatihan anti korupsi yang identifikasi komponen-komponen kunci dalam program pelatihan yang berkontribusi terhadap perubahan perilaku anti korupsi di kalangan peserta pelatihan, serta evaluasi keberlanjutan perubahan perilaku tersebut dalam jangka panjang. Lalu ada tips menulis objektif, jelas dan spesifik, terukur, relevan, realistis. Dan pentingnya objektif yang jelas adalah objektif yang jelas akan membantu memfokuskan penelitian. Peneliti akan tahu bagaimana pasti apa yang ingin dicapai. Memilih metode penelitian yang tepat. Metode yang dipilih harus sesuai dengan objektif. Mengimplementasikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dikaitkan langsung dengan objektif. Oke, sekian saya lanjutkan kembali kepada moderator. Thank you. Baik, terima kasih Mas Adi yang sudah menjelaskan salah satu unsur penting dalam paragraf yang lainnya yaitu tentang objektif. Selanjutnya kita akan beralih pembahasan yaitu tentang jenis paragraf dalam karya ilmiah. Yang pertama ialah tentang paragraf pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Mbak Siska Widianti. Kepada Mbak Siska Widianti saya persilahkan. Mbak, nggak ada suaranya, Mbak. Belum di on kayak. Udah ada nggak? Sudah ada. Udah. Ya, ada definisi. Definisi paragraf dalam karya ilmiah adalah suatu unit teks yang terdiri dari satu atau lebih kalimat yang saling terhubung atau membahas suatu ide atau topik tertentu. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis, mendukung argumen, serta menjelaskan konsep yang diberikan dengan penelitian atau kajian yang dilakukan. Selanjutnya ada peran penting. Nah, peran penting dalam paragraf pendahuluan ini ialah untuk memperkenalkan topik, menetapkan latar belakang, dan menyusun tujuan penelitian, menarik perhatian pembaca, menyediakan kerangka dan teoritis. Baiklah, selanjutnya ada contoh dari paragraf pendahuluan tentang korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Transparansi Internasional, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi yang berdampak langsung pada penerimaan pajak negara. Pajak adalah sumber utama pendanaan bagi pembangunan, namun praktik korupsi dapat mengurangi efektivitas pengumpulan pajak dan memicu ketidakadilan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara praktik anti korupsi dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan integritas sistem perpajakan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara lebih efektif. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siska ya yang sudah menjelaskan salah satu jenis paragraf dalam karya ilmiah yaitu paragraf pendahuluan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis paragraf dalam karya ilmiah yang lain yaitu paragraf pengembangan. Kepada Mbak Fenik Iroda, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Risma. Saya akan melanjutkan tentang paragraf pengembangan. Untuk penjelasannya, paragraf pengembangan merupakan bagian penting dalam karya ilmiah yang berfungsi untuk mendalami dan memperinci argumen atau ide pokok yang telah disampaikan pada bagian pembuka. Dalam topik insersi anti korupsi dan pajak, paragraf pengembangan digunakan untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai pentingnya pencegahan korupsi dalam sektor perpajakan, mekanisme serta dampaknya, serta strategi-strategi spesifik untuk mengatasi masalah ini. Kemudian untuk bagian dari paragrafnya yaitu yang pertama, kalimat topik, definisi dan pernyataan ide utama, yaitu kalimat utama yang menyatakan ide pokok paragraf. Misalnya, penerapan program anti korupsi dalam sistem perpajakan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan negara. Yang kedua, kalimat pendukung. Penjelasan lebih lanjutnya menguraikan mengapa insersi anti korupsi penting dalam sistem pajak. Contohnya, menjelaskan hubungan antara korupsi dan menurunnya penerimaan pajak. Kemudian ada data statistik menyertakan angka atau fakta yang mendukung ide utama. Misalnya, menurut data KPK, korupsi di sektor pajak menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun. Kemudian ada analisis pajak, analisis dampak, membahas konsekuensi dari korupsi dalam perpajakan terhadap perekonomian dan kepercayaan publik. Ada strategi dan solusi menguraikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengintegrasikan anti korupsi dalam sistem pajak, seperti digitalisasi layanan pajak dan meningkatkan pengawasan. Yang ketiga, kalimat penegas dan kesimpulan. Ada ringkasan ide utamanya, yaitu menegaskan kembali pentingnya topik yang dibahas. Misalnya, dengan mengintegrasikan program anti korupsi dalam sistem perpajakan, negara dapat meningkatkan penerimaan pajak dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian ada ajakan dan prediksi, yaitu mengajak pembaca untuk mendukung upaya tersebut atau memprediksi dampak positif di masa depan. Sekian saya kembalikan ke moderator Mbak Risma. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fendik ya yang sudah menjelaskan salah satu jenis paragraf dalam karya ilmiah yang lain, yaitu paragraf pengembangan. Selanjutnya kita akan membahas jenis paragraf dalam karya ilmiah yang lainnya, yaitu paragraf penutup yang akan dijelaskan oleh Mas Reza. Kepada Mas Reza saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Berikut saya akan menjelaskan jenis paragraf dalam karya ilmiah. Dan berikut untuk paragraf penutup. Paragraf penutup dalam karya ilmiah yang membahas isu anti korupsi dan pajak harus memberikan kesimpulan yang kuat serta menggugah pembaca untuk merenungkan pentingnya topik ini dan mengambil tindakan lebih lanjut. Dan berikut ada beberapa elemen penting dan contoh paragraf penutup. Dan pertama ada elemen yang pertama itu ada ringkasan temuan utama, menyimpulkan poin-poin utama dari penelitian tentang anti korupsi dan pajak. Dan contohnya, dalam penelitian ini kami telah mengeksplorasi berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi anti korupsi dan reformasi dalam sistem pajak. Temuan utama menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam memerangi korupsi dan meningkatkan keputusan pajak. Dan yang kedua itu ada kesimpulan. Kesimpulan menarik, kesimpulan berdasarkan analisis dan temuan penelitian dan memiliki contoh, yaitu kesimpulannya implementasi kebijakan yang berfokus pada transparansi dan pengawasan yang ketat dan berkontribusi secara signifikan terhadap pengurangan korupsi dan peningkatan penerimaan pajak. Dan yang ketiga itu ada relevansi dan implikasi, menjelaskan relevansi temuan penelitian terhadap kebijakan publik dan masyarakat, menggambarkan dampak potensial dari temuan penelitian terhadap upaya anti korupsi dan reformasi pajak. Dan berikut contoh relevansi. Relevansi dari temuan ini sangat besar, mengingat korupsi yang merajalela dan kebocoran pajak yang masih menjadi masalah utama di banyak negara. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar bagi kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas dalam sistem pajak. Dan yang keempat itu ada saran untuk penelitian lanjutan, menyediakan arah atau rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang dapat memperdalam pemahaman tentang isu-isu ini. Dan contohnya untuk penelitian lebih lanjut disarankan agar studi-studi mendatang fokus pada metode spesifik untuk meningkatkan transparansi di berbagai sektor dan dampaknya terhadap pengurangan korupsi. Dan yang kelima itu ada ajakan untuk bertindak.
mendorong pembaca untuk menerapkan temuan penelitian dalam praktek atau kebijakan. Dan contohnya itu ada, kami mengajak semua pembaca, terutama mereka yang berada di posisi pembuat kebijakan, untuk menerapkan temuan penelitian ini dalam praktek sehari-hari, guna mendorong perubahan positif dan pembangunan yang berkelanjutan. Dan berikut penjelasan dari paragraf penutup, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Risma. Baik, terima kasih Mas Reza yang telah menjelaskan salah satu jenis paragraf yang lain ya dalam karya ilmiah, yaitu tentang paragraf penutup. Baik, kita lanjut. Untuk jenis paragraf dalam karya ilmiah yang lainnya ialah paragraf argumentatif yang akan dibawakan oleh Mas Ega. Kepada Mas Ega, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Risma. Saya menjelaskan tentang dari paragraf argumentatif. Definisinya yaitu paragraf argumentatif atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan, dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Paragraf argumentatif memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, terdapat fakta yang disajikan untuk memberikan pembuktian kepada pembaca. Biasanya disajikan dalam bentuk paragraf gambar, fakta berita, kutipan pendapat ahli, dan sebagainya. Yang kedua, kan pendapat yang dapat meyakinkan mempengaruhi pendengar atau pembaca. Yang ketiga, terdapat sebuah gagasan atau ide yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, terdapat alasan berupa data, fakta, dan argumen lain yang mendukung. Yang kelima, terdapat sebuah sumber ide berupa pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Yang keenam, ada pendapat disampaikan dengan merumuskan sebuah masalah dengan cara logis, analisis, dan kritis. Yang terakhir yaitu diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Dari jenis-jenis paragraf, paragraf argumentatif memiliki jenis yaitu paragraf argumentasi rincian. Yang kedua, paragraf argumentasi contoh, paragraf argumentasi sebab akibat. Yang terakhir yaitu langkah menulis paragraf argumentatif. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan tema dan topik yang ingin dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan karangan. Yang ketiga, melakukan observasi lapangan. Empat, membuat kerangka karangan dengan mengembangkan kerangka karangan dan membuat kesimpulan. Lupa Bang Acung. Sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Ega yang sudah menjelaskan ya tentang jenis paragraf dalam karya ilmiah tentang paragraf argumentatif. Kita beralih ke pembahasan terakhir, yaitu jenis paragraf dalam karya ilmiah yang berfokuskan pada paragraf deskriptif. Yang materi ini akan dijelaskan oleh Mas Duta ya. Kepada Mas Duta, saya persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan definisi dari paragraf deskriptif, yaitu kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan objek, fenomena, atau konsep secara detail dan terperinci. Kemudian ada ciri-ciri dari paragraf deskriptif, yaitu yang pertama ada objektif, yang harus berdasarkan fakta dan data yang akurat, bukan opini atau asumsi. Yang kedua ada detail, yaitu memuat informasi yang spesifik dan terperinci, bukan gambaran umum. Yang ketiga ada bahasa yang jelas, yaitu menggunakan istilah yang sesuai dan mudah dipahami, terutama bagi pembaca yang mungkin tidak mendalami topik yang sama. Yang keempat ada struktur logis. Kalimat harus disusun dengan baik agar mudah diikuti oleh pembaca, membantu mereka memahami langkah demi langkah yang dijelaskan. Kemudian ada contoh dari penggunaan paragraf deskriptif. Yang pertama itu pengantar. Contohnya adalah korupsi di sektor perpajakan telah menyebabkan kerugian anggaran negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kemudian contoh kedua itu dari metodologi.
Contohnya, penelitian ini menggunakan metode survei dengan responden sebanyak 200 wajib pajak untuk mengukur persepsi mereka terhadap transparansi layanan perpajakan. Yang ketiga, dari hasil. Hasil survei menunjukkan bahwa 60% wajib pajak merasa proses pembayaran pajak dipersulit dengan adanya permintaan biaya tambahan yang tidak resmi. Kemudian contoh dari segi kesimpulan, yaitu dengan digitalisasi sistem pajak, peluang korupsi berhasil dikurangi hingga 15% berdasarkan hasil evaluasi pada tahun pertama pelaksanaannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dari paragraf deskriptif. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman, yaitu membantu pembaca mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks dan isi penelitian. Yang kedua, menunjukkan kredibilitas, yaitu kalimat yang kaya fakta dan data meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap karya ilmiah yang kita buat. Kemudian yang ketiga ada memfasilitasi analisis. Dengan informasi yang rinci, pembaca bisa melakukan analisis lebih lanjut berdasarkan data yang disajikan. Yang terakhir ada menghubungkan ide, yaitu kalimat deskriptif membantu menyusun ide-ide secara logis dan runtut sehingga alur penjelasannya lebih mudah diikuti. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Mbak Risma sebagai moderator. Baik, terima kasih Mas Duta yang sudah menjelaskan jenis paragraf yang terakhir yang terdapat dalam karya ilmiah, yaitu paragraf deskriptif. Setelah kita semua menjelaskan tentang materi ini, saya dapat menyimpulkan bahwa paragraf ilmiah merupakan kumpulan kalimat yang berisikan ide pokok dan penjelasan yang bersatu dalam sebuah karya tulis ilmiah. Paragraf ilmiah pun juga dikenal dengan istilah alinea. Para paragraf dalam sebuah karangan sangatlah penting dan esensial. Paragraf membantu pembaca untuk mengerti dan memahami bacaan. Selain itu, paragraf pun berfungsi untuk memisahkan bagian deskripsi sehingga memudahkan pembaca untuk berhenti sejenak lebih lama pada bagian karangan yang panjang. Struktur paragraf karya ilmiah yang efektif ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kalimat topik, kalimat penjelas, dan juga kalimat penutup. Selanjutnya, terdapat 6 unsur penting dalam pembuatan paragraf, yaitu koherensi, kohesivitas, fokus dengan apa yang dibahas, paragraf didukung dengan bukti yang kuat, bahasa yang digunakan jelas dan juga ringkas, serta objektif. Terakhir, jenis paragraf dalam karya ilmiah terbagi menjadi 5 jenis, di antaranya ialah paragraf pendahuluan, paragraf pengembangan, paragraf penutup, paragraf argumentatif, dan juga paragraf deskriptif. Baik, sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 5 yang sudah meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih kepada Bu Ananda Putri dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah menonton video record presentasi ini. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.